Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 8 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di pair USD, ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Seperti apa dari ke-6 market ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD di time frame daily. Lanjutan daripada pergerakan yang kita informasikan kemarin ya mengenai trading plan saya. Yang pertama, kita melihat posisi saat ini masih dalam area bearish flag ya, dimana di sini membentuk sebuah channel, yaitu membentuk 1 2 3 4 5 ya. Ini jalan untuk wave ke E ya, wave A B C D E. Ini jalan wave ke E. Menurut saya wave ke E ini saat ini berada di area rejection yang berkali-kali ya, 1 2 3 4 5 6 ya posisinya. Apakah hari ini akan bergerak naik menuju high monthly sebelumnya? Tapi kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa saat ini, pembukaan masih didorong oleh seller yang cukup signifikan, dan sebelumnya di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, bullish impulsif ya, dan menyentuh area resisten 0.9997 dan tertahan di area ini, dan posisi saat ini berada tekanan seller. Besar kemungkinan apakah hari ini akan terjadi penurunan minimal mendekati wilayah daripada low terakhir di hari kemarin. Langsung aja kita lihat di time frame yang lebih kecil. Yang pasti di time frame daily tren kecenderungan masih tren turun. Meskipun kalau kita lihat daripada pembentukan channel ini membentuk sebuah area higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini akan menentukan apakah dia akan membentuk higher high baru atau dia akan membentuk sebuah lower high yang dimana akan membentuk pola penurunan berlanjut. Oke, sekarang kita lihat time frame yang lebih kecil. Langsung aja di time frame 1 jam ya, kita lompati dari time frame 4 jam untuk mempersingkat waktu. Dan ini posisi terakhir daripada swing pergerakan daripada Euro USD. Ini yang saya katakan dari time frame kecil ada penurunan sebelumnya di sini ya, membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, dan terjadi pembalikan ketika sudah menyentuh area trendline bawah. Posisinya tepat berada di area sini ya, Anda bisa lihat membentuk sebuah lower high, higher low yang semakin meninggi ya, dan posisinya terjadi breakout dan dia naik. Dan menariknya lagi posisi terakhir kalau kita perhatikan ya di sini, Anda bisa lihat sebentar. Kalau kita perhatikan, kalau kemarin memang saya jaga atau saya tunggu ya area untuk kita buy itu minimal dia terkoreksi mendekati wilayah pantau kita di area sini ya. Ini minimal area 50% yang kemarin kita hitung ya dari potensi ini. Tapi ternyata memang tidak ada koreksi sampai dengan 0.98671, tapi dia bergeraknya langsung naik ya. Dan sekali lagi, dengan posisi saat ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terlihat terjadi pelemahan ya untuk market Euro USD, artinya berarti indeks dolar lagi menguat. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan dengan posisi saat ini? Ini saya hapus dulu supaya tidak terlalu banyak garis untuk skenario kita ya. Menurut saya untuk hari ini dengan posisi ada koreksi seperti ini, yang perlu saya tunggu adalah wilayah ini. Saya tertarik dengan wilayah ini. Kenapa? Karena di sini sudah terjadi change of karakter, artinya ada perubahan dari turun menjadi naik ya, di breakout, dan ini juga ada break of structure. Ini juga ada break of structure. Ketika ini market turun, minimal dia mendekati ini sebelum dia terbang. Artinya, saya melihat area ini untuk kita bisa jadikan titik entry ya, di posisi kemarin area ini ya. Ini saya namakan area order block ya. Ada area order block, menurut saya ini bisa menjadikan acuan kita untuk mengambil posisi buy di wilayah ini. Semoga aja posisinya akan bergerak tujuannya ke area sini ya. Apakah nanti akan terhenti di sini ya, posisi untuk hari ini baru besok baru dia naik, bisa jadi ya, apapun itu bisa terjadi. Yang pastinya ini akan kita jadikan acuan dulu. Kita pantau wilayah ini dan apakah nanti di sini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Dan seperti apa lanjutan daripada pergerakannya? Menurut saya ini trading plan saya tetap akan tunggu posisi dari Euro USD ini minimal dia terkoreksi sampai wilayah ini ya. Baru nanti kita pantau untuk pengambilan posisi buy ya, pasang stop loss minimal di bawah daripada swing terakhir ya, di area sini ya.
minimal, atau di bawahnya candle merah ini di area sini. Jadi kalau kita targetkan taking profit ya sampai high monthly. Ini perbandingannya. Jadi targetnya seperti itu. Setelah ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru buy di wilayah ini. Stop loss di bawah daripada candle warna merah ya. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, baru buy. Minimal target pertama bisa wilayah resisten di sini ya. Target berikutnya adalah wilayah resisten high terakhir di 1.00340 sampai dengan high monthly sebelumnya. Oke. Ini saya ganti dulu, ini menjadi wilayah support ya. Ini menjadi support dan ini juga menjadi wilayah support. Oke. Karena di situ menjadi resisten become support. Oke, ini dari Euro USD. Kemudian kita berlanjut di GBP USD. Kita lihat dari time frame daily ya. Hal yang terjadi hal yang sama, sebenarnya juga sama ya. Kalau kita tarik posisinya juga membentuk sebuah channel ya, besar kemungkinan juga channel kalau kita tarik seperti ini. Ya, minimal kurang lebihnya ya seperti ini. 1 bentar 2 atau membentuk racing wedge ya. Nah, kemungkinan racing wedge ya nih. Nah, ini racing wedge ya. Menurut saya ini ada pembentukan racing wedge di mana yang makin ke atas adalah makin merucut. Ini juga bisa dikatakan bearish flag ya. Menurut saya seperti itu. Nah, ini karena ada posisi tiang ini impulsif, gelombang impulsif bearish ya, gelombang impulsif, ini gelombang korektif di mana koreksinya mendekati minimal 50% daripada penurunan swing terakhir ya. Kalau kita ukur dari menggunakan garis Fibonacci retracement seperti ini, kita lihat dulu posisinya berada berapa persen. Oke, kita lihat. Oke, berada di 61,8%. Nih, langsung Anda bisa tahu ya posisinya. Nih, nah nih ada area 61,8% dan ini area 50%. Area di sini membentuk sebuah area golden level ya. Apakah ini akan terjadi penolakan ya untuk hari ini? Yang pastinya dalam 2 hari ke belakang terjadi kenaikan yang cukup signifikan, penolakan terakhir dari open monthly bulls sebelumnya. Dari ini ya, jadi ini opennya di bulan Oktober ya, dan kemudian nih posisinya berbalik naik dan berada di atas daripada MA50. Apakah hal yang sama jika mana indeks dolar akan menguat? Ini akan terjadi penurunan minimal menyentuh wilayah 50%, yaitu di 1.13237. Tapi kalau ternyata dia ini ada rejection nih, ini ada kuat area tengah-tengah nih, saya tandain ya, ini wilayah support. Hati-hati wilayah ini. Kalau sampai ini terjadi pembalikan di kisaran ini, kan ini terjadi banyak penolakan ya. Nih ada candle-candle kecil, pasti kalau di time frame kecil akan terlihat jelas. Wilayah support di wilayah situ ya, pantau di wilayah situ. Kita coba turunkan dulu time frame 1 jam. Areanya tadi, nah itu. Oh, ternyata sudah kita tandain ya. Ada area sebentar. Ini sudah kita tandain ya, menjadi area tuh, area resisten ya. Resisten become support. Ini saya ganti dulu support, ini juga saya ganti support dulu. Ternyata udah kita tandain, maka area itu akan kita jadikan target pantau ya. Untuk hari ini saya jadikan target pantau, karena kalau kemarin saya gambarkan dari skenario saya berharap dia koreksi dulu sebelum dia naik. Tapi ternyata koreksinya tidak sampai dengan area 1.12577 ya. Tapi dia hanya terbatas area 50%, baru dia jump, dia naik ya, sampai dengan posisi tertingginya resistennya di sini 1.15287, dan sekarang terjadi koreksi. Wajar kalau terjadi koreksi ya, karena sebelumnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan di arah ini. Nah, ini berubah ya arahnya, dari dia turun menjadi naik. Ini terkoreksi dulu minimal mendekati wilayah support ya. Ini pantau wilayah ini akan menjadi wilayah pantau kita. Ini saya hapus dulu. Jadi skenarionya langsung aja saya sampaikan di sini ya. Karena saya lihat di atas masih ada area order block yang belum kesentuh ya di sini, di kisaran berapa ini? 1.15921. Saya tandain dulu areanya. Pantau wilayah ini ya. Ini ada area order block. Besar kemungkinan next akan bisa menuju ke wilayah tersebut. Oke, ini saya hapus beberapa resisten karena sudah ada open weekly bears. Dan menjadi wilayah pantau hari ini. Sebentar, saya ganti dulu. Ini menjadi wilayah pantau
ini menjadi wilayah pantaunya ya. Oke, jika nanti area sini terjadi yang namanya bullish pin bar ya, bullish engulfing ya, bisa buy wilayah ini ya, target minimal high daripada sebelumnya. Jadi gambaran saya, skenario saya akan tungguin tetap minimal dia terkoreksi dulu sampai sini, baru nanti kita jadikan titik entry buy setelah ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Stop loss di bawah, target minimal sampai dengan area order block. Oke, ini gambarannya untuk market GBP USD ya. Untuk saat ini gambarannya seperti ini. Kemudian kita berlanjut di Aussie USD. Kita lihat lagi time frame daily untuk Aussie USD ya. Oke, hal yang sama terjadi di posisi ini ya, terjadi koreksi untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, tepat berada di area EMA 50. Oke, saya tarik garis bawah dulu, minimal ini bisa kita jadikan acuan trendline ini. Nah, apakah nantinya akan mendekati wilayah area pantau kita ya, support di 0.63696. Besar kemungkinan bisa terjadi wilayah ini ya. Jadi kalau kita turunkan di time frame 1 jam, kita lihat dulu. Oke, ini posisinya dari skenario kita kemarin, posisinya ternyata tidak terlalu dalam ya untuk koreksinya, hanya sebatas di wilayah itu. Oh, ini ada rejection nih, makanya dia baliknya di situ. Nih ada rejectionnya adalah ini, perhatikan nih ya. Nah ini pas ya, ini wilayah rejection kemarin 1, 2, 3, 4 ya, ini 5, 6, makanya dia balik di sini ya. Nih ada rejection di sini di area 0.64128. Ini area support terbentuk di hari sebelumnya. Banyak terjadi perubahan area krusial ya di area situ, yaitu support become resistance, resistance become support berkali-kali wilayah ini. Dan ini terjadi kenaikan. Memang kemarin kenaikannya tidak terlalu signifikan, dan saat ini terjadi penurunan. Apakah tertahan sampai dengan wilayah ini? Ini wilayah ini saat ini ya, hati-hati, karena kalau kita lihat di time frame yang kecil ini juga banyak rejection juga di wilayah ini ya. Hati-hati, wilayah ini yang saat ini sedang berjalan, bisa juga itu akan terjadi titik pembalikan ya, untuk dia naik lebih tinggi lagi. Jadi yang perlu diwaspadai sebentar, ini sih masih belum jalan ya, masih bergerak. Ini wilayah ini, pantau di wilayah ini. Nah ini di 0.64500, kalau ini nanti terbreakout impulsive bearish, maka dia akan bergerak turun. Tapi kalau tertahan di sini ada bullish engulfing, dia akan bergerak naik minimal menuju wilayah resisten berikutnya. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi skenario saya ada 2 di wilayah ini, tinggal pantau dulu. Kalau ini nanti terjadi penolakan, tetap dia kuat naik, maka dia akan menuju langsung resisten. Yang kedua, kalau nantinya wilayah ini ternyata dia impulsif bearish, besar kemungkinan akan menguji wilayah kuat di area support di sini. Ya, baru dia akan mengejar posisi berikutnya. Ya. Kondisinya seperti ini ya, menurut saya dari pergerakan Aussie USD di time frame 1 jam. Oke, sekarang kita berlanjut di market USD Kanada. Kita lihat di time frame daily untuk USD Kanada di time frame daily. Nah, pas berada di area EMA 50 ya, setelah penurunan impulsif bearish, dan kemarin memang terbentuknya adalah candle turun, tapi masih tertahan tepat di EMA 50. Maka hari ini kondisinya ini kalau didorong kuat oleh buyer dan memakan daripada candle sebelumnya, minimal dia akan terkoreksi sekali lagi. Target kita adalah Fibonacci retracement 50% untuk USD Kanada. Oke, ini dulu. Tapi kalau nantinya dia ternyata meliquidity ya, area yang sudah kita gambarkan wilayah support atau menjadi low man di sebelumnya, maka dia akan mendekati wilayah ini. Ya, ini nanti kita lihat time frame yang lebih kecil ya di area ini. Apa yang bisa kita dapatkan? Coba kita lihat dulu. Karena areanya konsolidasi ya posisinya. Tuh. Artinya seperti ini, sebentar. Nah, artinya ini kan gelombang impulsif, ini gelombang korektif atau membentuk sebuah area konsolidasi. Maka dia kalau breakout ke bawah, dia menuju ke sini. Ya, ini yang tadi kita coba kita lihat. Ternyata ini mendekati area 50% ya. Area 50% golden level. Artinya kuat juga menuju ke wilayah ini. Maka yang menjadi pantau wilayah berikutnya ya ini adalah area 50%. Betul ya? Targetnya sampai sini. Ya, targetnya sampai sini. Cuman kita kemarin gambarannya adalah naik dulu sampai 50%. Maka kalau kita lihat, kita hubungkan di time frame daily tadi, sebentar saya perbesar. Di daily tadi tepat
pergerakan pembentukan area konsolidasi ini, ya ini kan membentuk area konsolidasi kecil ya, atau membentuk build up. Istilahnya kalau kita tarik dari atas sampai bawah, ini adalah drop, ini base, bisa juga ini drop. Tapi kalau ini drop, base, rally, ya dia akan drop lagi. Karena yang sering terjadi posisi seperti ini, perhatikan ya, ini ada gelombang impulsif. Ini saya berkali-kali saya mengatakan, ketika dia didasari oleh gelombang impulsif, ini impulsif bearish ya, gelombang impulsif yang panjang seperti ini, kemudian dia membentuk area konsolidasi, maka titik breakout adalah area ini yang terjadi banyak rejection. Oke, ini tinggal dia breakout, maka dia akan menuju area ini nih. Pas di sini ada area order block dan tepat berada di Fibonacci retracement. Maka saya katakan sekali lagi, kalau nanti area ini, perhatikan area ini ya, nih, karena ini banyak rejection di sini. Oke, ini area 1.35494, area resisten ini jika mana di breakout maka menuju area order block. Ini kelihatan banget ya, skenario setupnya jelas banget. Semoga aja sampai area sini, ini menjadi area order block. Menurut saya kuat menuju wilayah ini, ya menurut saya seperti itu. Jadi syaratnya tapi dia harus breakout dulu resistennya ini. Nah ini resistennya ini. Ya saya kasih penebalan, tuh. Ya, gambaran saya sih seperti itu sih. Saya lebih baik menunggu minimal di area 1.36387 sampai dengan 1.36789. Ya skenarionya masih sama, ya belum ada perubahan. Menurut saya seperti ini. Ya gambarannya. Ya masih sama seperti ini. Oke. Ya pantau wilayah tersebut. Ini sangat bagus sih menurut saya setupnya kalau nantinya sampai dia bergerak menuju wilayah ini. Oke, ini dari USD Kanada. Kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat time frame daily dulu. Masih membentuk sebuah area konsolidasi, ya, membentuk area base, sideways ya di area MA50 tertahan di posisi ini. Maka tinggal kita lihat aja apakah dia akan breakout daripada area trendline atas yang posisinya adalah seperti ini. Perhatikan kalau kita tarik, karena yang di atas saya anggap false break ya, yang membentuk high. Nah ini saya tarik seperti ini ya. Tuh, itu posisi paling bawah ya, perhatikan. Kemudian kalau di posisi paling ininya dari sini kita tarik dulu, kita lihat posisinya ya seperti ini. Membentuk symmetrical triangle ya. Ya. Oke. Jadi swing terakhir posisi tepat di bawah menurut saya akan naik menuju minimal area open weekly bears ya, wilayah ini. Coba kita turunkan di time frame 1 jam langsung aja. Kita lihat pembentukannya seperti apa. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang kemarin sebenarnya udah bener nih. Ya, perhatikan udah bener ya arahnya ya, kita buat kemarin. Setup yang kita buat udah bener nih, lihat perhatikan ya, dia turun sampai sini dia naik ya, kemudian dia turun lagi, ini tinggal naiknya ini, nah tinggal naiknya ya. Jadi Anda kalau menurut saya lebih baik menunggu dia breakout di area support atau di atas MA50 baru kita buy. Menurut saya seperti itu. Jadi ini peluangnya kalau Anda mau buy, pastikan dia betul-betul target minimal sampai sini ya, target minimal sampai open atau mendekati wilayah ini. Resistennya ya sampai sini targetnya ya. Pastikan tinggal sekali lagi ada breakout impulsif bullish di atas daripada MA50 bisa buy, tapi stop lossnya sampai sini ya. Kurang lebih 1/2 lah RR-nya ya. Oke, seperti itu kondisinya untuk market USD Jepang Yen. Kita berlanjut di USD Swiss franc. Kita lihat time frame daily. Ini hal yang sama, terkoreksi sampai MA50 ya. Dari bearish engulfing, impulsif bearish, dan ini ada perlawanan sesi Asia sampai sesi Eropa. Rata-rata indeks dolar menguat pasti dari 3 market, USD Kanada, Jepang Yen sampai dengan USD Swiss franc terjadi kenaikan. Oke. Coba kita lihat. Tuh. Kalau kita tarik garis trendline lagi dari bawah sampai atas ya. Perhatikan. Nah, nih. Kurang lebih seperti ini. Mendekati wilayah pantau ya. Ini membentuk sebuah higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, double top ya. Nih double top dia turun. Tapi ini tertahan di area rejection yang kuat nih. Di area support 0.98413. Hati-hati, ini bisa jadi pembalikan. Oke, hati-hati, itu bisa terjadi pembalikan. 1, 2, dia selalu naik 1, dia naik 2, dia naik
3 kalinya di sini ya, hati-hati ini bisa naik kembali. Karena rata-rata kalau kita lihat dari beberapa market tadi yang kita bahas, area tersebut menjadikan titik baliknya. Oke. Nah, ini skenario kita kemarin ya, alhamdulillah sesuai ya, meskipun pergerakannya memang kecil, tapi dia tidak sampai area sini ternyata ya. Hanya tertahan di kisaran ini, yaitu di 0.9877 sekian. Dia naik. Oke, posisinya kelihatannya menurut saya ini akan mendekati wilayah ini. Menguji area 50%. Apakah nanti akan bergerak di sini terus dia turun? Ya, bisa terjadi sih, baru ke sini baru dia akan naik. Maka menjadi area pantau. Sebentar saya perbesar aja supaya jelas. Nah, wilayah pantaunya menurut saya adalah ini. Pantau aja ini ya, ini cuma dipantau aja ya. Kalau ada peluang bearish engulfing, bearish pin bar baru sell. Karena menurut saya dia akan naik menuju MA50. Nah, sini ya. Nanti kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, atau candle-candle turun yang lain, target sampai area sini, baru sell, stop loss di atasnya, target area sini. Oke. Ini gambaran saya dari market USD Swiss franc. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai trading plan saya dari 6 market per USD. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan ini adalah trading plan saya, bisa diikutin bisa tidak. Jika mana sesuai silakan. Ini hanya sifatnya hanya informasi ya. Jadi saya harap kalian semua bisa memahami, karena semua teknikal yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang saya jelaskan, dan semua bisa berubah jika mana ada news yang memang sifatnya tidak bisa kita debak. Oke? Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.